Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Ada sukacita. Apalagi sudah bekal kacang hijau, tentu sukacita makin besar. Bapak Ibu, orang muda, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita tentu sepakat bahwa kita yang datang pagi ini adalah orang-orang berdosa yang tidak benar, tapi dibenarkan Allah. Dalam keadaan yang demikian, kita sadar benar bahwa kita bergumul dengan dosa. Dan manusia ini dikaruniakan kepintaran, sehingga kadang kita menyalahgunakan kepintaran kita dengan berkompromi terhadap dosa. Tentu kita sekalian akrab dengan istilah dosa besar, dosa kecil. Dosa besar itu yang pencuri uang negara 271 miliar. Dan dosa kecil itu yang pencuri uang 2.000 yang tidak bertuan di atas meja makan. Dosa besar itu dihukum di api neraka. Dosa kecil dihukum di api unggun. Kita juga berkompromi dengan dosa karena kemudian muncul satu istilah dosa putih. Misalnya berbohong untuk kebaikan. Tapi apakah memang ada perbedaan-perbedaan? Ataukah dosa itu tetaplah dosa? Paulus dalam bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama, dia memulai bacaan ini dengan sebuah pertanyaan yang menggugah. Bolehkah bertekun dalam dosa? Atau dalam bahasa aslinya pertanyaan Paulus ini dapat diterjemahkan begini: apakah kita akan terus tinggal dalam dosa? Jawabannya itu sangat tegas. Sekali-kali tidak. Kenapa pertanyaan ini bisa keluar? Karena saat itu banyak jemaat terperangkap dalam pemahaman yang keliru tentang kasih karunia Allah. Bagi mereka, semakin banyak dosa, maka semakin banyak pula kasih karunia Allah. Padahal yang sebenarnya yang ingin diajarkan Paulus bahwa kasih karunia itu tidak dapat jadi alasan untuk hidup dalam dosa. Kasih karunia harus jadi pendorong supaya orang keluar dan meninggalkan dosa. Jadi kasih karunia itu kalau makin banyak dosa tidak berarti bahwa kasih karunia makin banyak. Sebaliknya kasih karunia jadi daya dorong supaya orang keluar dari dosa. Paulus mengajarkan bahwa melalui kasih karunia Allah, umat telah dibebaskan dari dosa, tidak lagi hidup dalam dosa. Maka baptisan kudus, sakramen yang kita layankan di gereja-gereja, itu telah memberi status baru bagi tiap orang yang dibaptis. Status baru sebagai anak-anak Allah. Status baru dengan kuasa yang baru. Hidup mereka dikuasai oleh Allah, tidak lagi dikuasai oleh dosa.
baptisan kudus itu terhubung dengan iman yang sejati. Iman kepada Kristus yang bangkit itu. Dalam baptisan kudus, orang-orang percaya menyatu dengan Kristus. Dan karena kita sudah menyatu dengan Kristus, maka apa yang dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh Kristus, itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Kita tidak bisa bilang kita bersatu dengan Kristus, tapi cara hidup kita bertolak belakang dengan Kristus. Kita tidak bisa bilang bahwa kita bersatu dengan Kristus, tapi pola pikir kita bertentangan dengan kehendak Kristus. Bersatu dengan Kristus berarti hidup seturut mau Kristus. Ada amin saudaraku? Ada amin saudaraku? Kalau begitu, Paulus mengingatkan untuk kita yang datang merayakan Paskah hari ini, kita harus menolak dosa dan menyerahkan diri kepada Allah, bersatu dengan Kristus. Dan alat ukurnya satu, jadi alat kebenaran. Hidup sebagai alat kebenaran. Orang-orang yang menghayati Paskah secara sungguh akan hidup sebagai alat kebenaran Kristus. Itu berarti kita mengalami perubahan hidup. Hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah haruslah ditinggalkan. Kita harus hidup dalam pengampunan Allah, hidup dalam kasih karunia Allah, hidup dengan memaknai kebangkitan Kristus. Kalau kita rasa kita ada di jalan sebentar bengkok, sebentar lurus, tepat untuk kita mengubah hidup kita secara utuh, baik pribadi maupun persekutuan. Untuk hidup benar-benar sebagai alat kebenaran Allah. Tindakan-tindakan kitalah yang akan menunjukkan apakah kita sudah menjadi alat kebenaran Allah ataukah bukan. Dan untuk menjadi alat kebenaran Allah ini harus dimulai dengan hidup dekat pada Allah. Ingat kisah Yudas. Dia sangat dekat dengan Allah, tapi dia pula yang tidak memaknai tentang misi penyelamatan Allah melalui Kristus. Hidup dekat dengan Allah harus membawa kita untuk memahami apa yang Allah kehendaki dari kita. Kita tidak hanya hidup untuk melakukan kebenaran, tapi kita hidup untuk berani melawan ketidakbenaran. Jika saat ini kita ada dalam kondisi gamang dan bimbang, karena kita berhadapan dengan berbagai ketidakbenaran di hadapan mata kita, dan kita tidak punya suara karena kita merasa kecil dan berdiri sendiri. Ingatlah, tujuan kita hidup karena Paskah bukan sekedar melakukan kebenaran, tapi juga untuk melawan ketidakbenaran. Hanya ikan mati yang ikut arus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita memaknai momen Paskah ini, memberi diri untuk diubah Tuhan, berkaca dan berperilaku seperti mau Tuhan, agar penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus tidak sia-sia. Maka baiklah jika saya berkata, selamat menempuh hidup baru sebagai alat
kebenaran Kristus. Selamat menikmati sukacita Paskah. Tuhan memberkati. Amin.